Zubair bin Awam, sahabat dan pembela setia Nabi Muhammad SAW yang wajib diketahui. Kelahiran Zubair bin Awam. Zubair lahir pada tahun 594 di Mekah, putra Awam ibn Khuwailid dan Safiyah binti Abdi al-Muttalib. Ia merupakan keponakan Khadijah binti Khuwailid dan sepupu pertama Muhammad. Dengan kata lain, ibunya Zubair adalah bibi Nabi SAW dari ayah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Zubair ibn Awam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab al-Qurashi al-Asadi. Ia memiliki dua saudara laki-laki, Saib dan Abdul Kabah. Zubair digambarkan memiliki tubuh tinggi sedang, kurus, berkulit gelap, dan dada berbulu. Meskipun dengan janggut tipis, rambutnya menjuntai sampai ke bahu, dan ia tidak mengecatnya saat beruban. Muhammad ibn Sa'ad, Kitab Al-Tabakat Al-Kabir Vol. 3. Zubair memeluk Islam saat masih remaja, sekitar usia 15 atau 16 tahun. Ia sempat disiksa ibunya karena itu. Abu Bakar yang mengajaknya mengenal Islam dan menjadi orang kelima kelompok mualaf pertama. Melansir dari Muhajah, diceritakan bahwa paman dari pihak ayah Zubair pernah menggulungnya di atas tikar dan menggantungnya. Kemudian dinyalakan api di bawah Zubair, sehingga asap akan menyakitinya. Sembari pamannya menyuruh Zubair untuk kembali ke ketidakpercayaan. Namun Zubair menjawab, "Saya tidak akan pernah kembali ke ketidakpercayaan." Al-Tabrani, Al-Kabir, 1/122. Zubair tak pernah melewatkan dakwah Nabi SAW dimanapun dan kapanpun kala itu, ia setia mendampingi perjalanan perjuangan Nabi Muhammad. Orang pertama yang menghunus pedang membela Rasul, Zubair tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang siap maju demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Hal ini diceritakan bahwa Said ibn al-Musayyab berkata, orang pertama yang menghunus pedangnya demi Allah adalah Zubair bin Awam. Ketika Zubair tidur siang, dia mendengar seseorang berteriak bahwa Rasulullah SAW telah dibunuh. Maka dia keluar dari rumahnya sambil menghunus dan mengacungkan pedang. Segera ia ditemui Nabi SAW yang berkata, "Ada apa, wahai Zubair?" tanya Muhammad. "Saya mendengar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya lagi. "Demi Allah, saya akan membalas dendam pada semua orang Mekah," ucapnya yang kala itu perjuangan awal berdakwah di Mekah masih dipenuhi gejolak. Rasul pun memberinya doa kebaikan. Said berkata, "Saya yakin bahwa doa Rasul untuknya tidak akan diabaikan oleh Allah." Fadail al-Sahabah, 2/914, nomor 1260, rantai narasinya lemah, tapi dapat diandalkan karena bukti yang menguatkan. Hijrah ke Abisinia dan Madinah. Ketika penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat oleh Quraisy semakin intens, Zubair menyarankan untuk pindah ke Abisinia, di mana mereka bisa hidup di bawah asuhan Negus, raja yang adil. Mereka tinggal bersama di bawah perawatan terbaik, serta merasa aman dan terlindungi. Zubair menjadi salah satu dari 15 orang pertama hijrah ke Abisinia tahun 615. Hingga seorang pria Abisinian datang untuk melawan Negus demi merebut kerajaan, kaum muslim sangat berduka dan takut manusia baru ini akan menang. Para sahabat ingin mengetahui tentang konflik yang terjadi antara Negus dan orang di seberang sungai Nil itu. Salama berkata, "Siapa yang akan pergi keluar untuk melihat pertempuran dan membawa kembali berita?" Ibn Hisham, As-Sirah, 1/279, Ashab ar-Rasul, 1/274. Zubair dengan gagah berani, "Saya akan." Sebagai yang termuda dari orang-orang, mereka langsung membantu Zubair menggembungkan untuk membantunya berenang. Lalu Zubair berenang menyeberang dan mencapai titik sungai Nil tempat orang-orang bertemu dalam pertempuran. Sementara itu, para sahabat berdoa kepada Allah agar memberi Negus kemenangan atas musuhnya dan untuk menempatkannya di negerinya sendiri. Seketika Zubair melambaikan pakaiannya dan berkata, "Bersenang-senanglah, Negus telah menang, dan Allah telah menghancurkan musuh-musuhnya dan menempatkan dia di negerinya." Ibn Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah, 1/279. Singkat cerita, Zubair dan rombongan kembali ke kampung halamannya di Mekah tahun 619. Karena mendengar kabar, Mekah sudah aman. Tapi saat mendekati Mekah, mereka mengetahui bahwa laporan itu palsu. Sehingga mereka memasuki kota di bawah perlindungan seorang warga atau secara sembunyi-sembunyi.
Ia tinggal di bawah asuhan Rasulullah SAW tercinta. Zubair banyak belajar mengenai prinsip kehidupan, perintah dan larangan dalam Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah pada 622, Zubair termasuk di antara mereka yang hijrah ke sana. Muhammad SAW memberinya banyak sebidang tanah untuk membangun rumah dan beberapa pohon palem. Muhammad ibn Sa'ad, Kitab Al-Tabakat Al-Kabir Vol. 3.